Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai 46 miliar rupiah. Nur Hadi menaiki anak tangga sebelum melakukan pemeriksaan di gedung KPK. Nur Hadi yang merupakan mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA) terkait suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA. Dilansir dari penulis Ardhito Ramadan, editor Diamanti Meiliana, Kompas.com. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung yang menjerat ex-sekretaris MA Nur Hadi tidak akan berhenti begitu saja. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan KPK juga akan menjerat Nur Hadi dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kami memastikan akan segera menerapkan pasal TPPU dalam perkara ini. Setelah dari hasil pengumpulan bukti, kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Diketahui, Nur Hadi dan menantunya, Reski Herbiono, kini tengah menjalani persidangan selaku terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi. Keduanya didakwa menerima suap senilai 45,7 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hendra Suyonto dan gratifikasi 37,2 miliar rupiah dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan. Sanak saudara yang budiman. Ali mengatakan KPK saat ini masih menelaah lebih lanjut terkait penerapan pasal TPPU dalam perkara yang menjerat Nur Hadi. Ia menjelaskan TPPU akan diterapkan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup atas dugaan perubahan bentuk dari hasil tindak pidana korupsi ke aset-aset bernilai ekonomis seperti properti, kendaraan, surat berharga, dan lain-lain termasuk makhluk berharga. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, sebelumnya sempat menyebut KPK akan memulai penyidikan dugaan TPPU Nur Hadi dalam waktu dekat. Sudah pernah ada expose. Kita tinggal menunggu saja. Mungkin dalam waktu dekat. Mudah-mudahan enggak terlalu lama-lama lagi, ujar Nawawi di gedung KPK Merah Putih. Namun belakangan, Deputi Penindakan KPK Karyoto menyebut KPK belum mengenakan pasal pencucian uang terhadap Nur Hadi karena berkaca pada kasus Tubagus Hairil Wardana alias Wawan yang dinyatakan tidak melakukan TPPU oleh Majelis Hakim. Karyoto mengatakan Nur Hadi akan dikenakan pasal TPPU jika KPK berhasil membuktikan tindak pidana asal atau predicate crime. Kalau kita mendapatkan tindak pidana asal atau predicate crime, tentunya akan kita naikkan lagi dengan kasus TPPU. Sanak saudara yang budiman, KPK diminta usut TPPU pernyataan Ali soal penerapan pasal pencucian uang itu. Disampaikan menanggapi permintaan sejumlah elemen masyarakat sipil untuk menjerat Nur Hadi dengan pasal pencucian uang. Peneliti Lokataru Foundation, Meka Arista, mengatakan KPK mesti segera menindaklanjuti dugaan upaya Nur Hadi menyamarkan dan menyembunyikan hasil suap dan gratifikasi. Inilah yang kemudian harus ditelusuri oleh KPK lebih lanjut. Apakah memang ada upaya untuk menyamarkan transaksi dan menyembunyikan hasil
tindak pidana suap dan gratifikasi itu. Sanak saudara yang budiman, kata Meike dalam diskusi yang disiarkan akun Facebook sahabat ICW. Meike mempertanyakan sikap KPK yang tak kunjung menjerat Nur Hadi dengan pasal pencucian uang. Padahal menurut Meike, fakta-fakta menunjukkan ada dugaan lakukan Nur Hadi dan Reski dengan cara menggabungkan transaksi yang diduga berasal dari suap dan gratifikasi. Sanak saudara yang budiman, misalnya saja transaksi indirect yang dilakukan, maksudnya transaksi diputar kemudian ditempatkan ke beberapa tempat melalui beberapa pihak yang kemudian baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk yang lain, ujar Meike. Kekayaan fantastis yang dimiliki Nur Hadi dan Reski, kata Meike, juga mengindikasikan adanya pencucian uang dan mestinya dapat menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengusut dugaan TPPU. Sudah ada beberapa data yang muncul di permukaan bahwa memang Nur Hadi maupun Reski Herbianto itu memiliki aset yang jumlahnya ratusan miliar. Sedangkan pendapatan dari seorang sekjen MA maupun pegawai negeri sipil itu kan tidak akan segitu besarnya hasilnya, kata Meike. Sanak saudara yang budiman, alasan Nur Hadi yang menyebut kekayaannya bersumber dari kegiatan bisnis pun sudah terbantahkan. Kesaksian saksi yang menyebut bisnis tersebut adalah bisnis fiktif. Menurut Meike, hal itu menjadi tantangan KPK dalam mengusut dugaan TPPU yang dilakukan Nur Hadi. Pertanyaan besarnya adalah dari mana kepemilikan aset tersebut didapatkan dan kemudian bagaimana caranya KPK bisa menelusuri aset-aset yang dimiliki oleh yang bersangkutan dan membuktikan bahwa dugaan kuat adanya tindak pidana pencucian uang itu tidak terbukti lebih lanjut. Selain penerapan pasal pencucian uang, KPK juga ditagih untuk menerapkan pasal perintangan penyidikan atau pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan pasal perintangan penyidikan itu sebelumnya dilontarkan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam konferensi pers penangkapan Nur Hadi dan Reski. Kita pertanyakan, kenapa sejak Nurul Gufron mengatakan akan meringkus pelaku yang menyembunyikan Nur Hadi praktis 6 bulan, kalau kita hitung mundur selama bulan Juni, hal itu juga tidak kunjung dikerjakan oleh KPK, kata Kurnia. Kurnia mengatakan semestinya tidak sulit bagi KPK untuk mengenakan pasal perintangan penyidikan atau pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab menurut Kurnia, pelarian Nur Hadi yang memakan waktu berbulan-bulan sudah pasti dibantu oleh pihak KPK agar segera menindaklanjuti dugaan perintangan penyidikan tersebut. Sudah pasti dibantu oleh pihak-pihak lain. Kurnia menilai perlu ada politik will dari pimpinan KPK untuk meminta tim kedeputian penindakan dugaan perintangan penyidikan tersebut. Sanak saudara yang budiman, jangan sampai justru ketika penyidikan memang sudah sangat untuk menaiki
ke proses penyidikan justru ada hambatan pada internal KPK itu sendiri, ujar Kurnia. Ia meyakini KPK bukannya tidak mampu menerapkan pasal perintangan penyidikan tersebut, sebab sebelumnya sudah beberapa kali diterapkan, misalnya saat KPK menjerat Fredrik Yunadi, pengacara ex-ketua DPR Setia Novanto. Poinnya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak mau mengusut hal tersebut. Kalau tidak mau, apa kendalanya? Apakah ada institut tertentu yang membuat KPK tidak berani melangkah? Tentu itu akan berimplikasi pada citra kelembagaan KPK itu sendiri. Saya Ercana Saputra, pamit undur diri. Kita bertemu lagi di penyampaian berita, informasi, dan saran-saran lain. Mohon lebih dicek dan saya mohon maaf atas penyampaian yang saya berikan. Kurang lebih saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis.